Baik, terima kasih. Bertemu kembali bersama saya di pertemuan ke-12 ya. Materi mengenai Social Engineering and Identity Theft. Seperti biasa, masih menggunakan materi dari dosen koordinator Pak Hadi Santoso dan juga dari e-council.org. Oke, kita langsung saja masuk ke statistik ini. Nah, kalau dilihat dari sini, gambar ini, sebanyak 11,1 juta ya, adult victim of identity theft ya. Jadi ada korban dari orang dewasa yang korban pencurian data. Kemudian 54 miliar dolar di total fraud amount ya. Jadi total kecurangan akibat identity theft ini sebesar 54 miliar dolar. Kemudian 4,8%-nya adalah populasi korban-korban ya dari identity fraud. Kemudian ada 13% ya yang sadar ya bahwa dia telah tertipu seperti itu. Kemudian fraud attacks on existing credit card accounts ada 75%. Jadi penyerangan terhadap kartu kredit itu ada 75%. Nah, ini kita lewatkan saja objektifnya seperti ini dan kita langsung saja. Nah, seperti biasa akan terbagi menjadi beberapa part ya. Pertama kita masuk ke identity theft dulu. Apa itu? Yang ini adalah pencurian identitas atau kecurangan ID kita, berdasarkan ID kita, mengacu ke kriminal, di mana sebuah offender wrongfully obtains, penawaran yang kuat terjadi untuk ini ya, intended victims personal identifying information, untuk mendapatkan informasi personal ya dari si calon korban, seperti tanggal lahir, kode keamanan sosial media seperti itu, kemudian driver's license-nya, SIM dan seterusnya. Kemudian mereka digunakan untuk mencari keuntungan dengan menggunakan data-data yang didapat tadi. Nah, ini contoh dari identity theft. Ini adalah akibatnya ya, financial loss ya, kerugian finansial, criminal charge, masuk ke kriminal ya. Kemudian legal issues, masalah legal. It leads to denial of employment, healthcare facilities, mortgage, bank accounts, and credit card. Ya. Jadi kerugiannya itu yang korbannya itu tidak bisa mengakses, tidak bisa menggunakan ini ya, fasilitas kesehatannya, asuransinya, akun banknya, dan seterusnya. Akibat dari pencurian ini. Apa informasi personal yang bisa dicuri? Yang pertama adalah paspor ya. Kemudian informasi mengenai tanggal lahirnya di mana, tanggalnya kapan, kemudian credit card, nomor bank akunnya kita, kemudian SIM, kemudian social security number, kemudian nomor telepon, kemudian nama orang tua, tanggal lahir, alamat, dan nama. Nah, bagaimana cara si penyerang itu mencuri? Ada banyak macam. Yang pertama ada social engineering ya. It is an act of manipulating. Jadi tindakannya untuk memanipulasi, menipu orang, people trust to perform, ya, supaya mereka percaya dan memberikan ya ini private information-nya without using technical cracking methods ya.
Jadi mereka bisa mendapatkan data-data itu tanpa metode hacking, cracking, dan seterusnya. Mereka hanya memanipulasi orang supaya mereka akhirnya memberikan informasi mereka secara tak sadar. Tapi bukan hipnotis ya. Jadi dari obrolan, pembicaraan itu keluar sendiri. Kemudian phishing, fraudster pretend to be a financial institution, ya, berpura-pura menjadi institusi finansial dan mengirimkan spam atau pop-up message untuk menipu pengguna supaya memberikan informasinya yang saya bilang tadi materi pertemuan kemarin ya. Kemudian theft of personal stuff ya. Fraudster may steal, memang benar-benar mencuri dompet dan seterusnya, mails including bank ya, surat-surat ya, surat-surat fisik ya, termasuk dari bank, dari kartu kredit, pengajuan kredit dan pajak-pajak ya, tax information. Kemudian ada cara hacking juga. Si penyerang akan menghack komputer sistem to steal confidential personal information. Nah, ini caranya memang benar-benar hack supaya mendapatkan data informasi rahasia. Kemudian ada kecurangan kartu kredit ya. They may open new credit card accounts in the name of the user and do not pay the bills. Jadi si penyerang itu setelah melakukan informasi mereka akan mengajukan kartu kredit baru ya menggunakan data si korban ya. Nanti kan transaksi tagihan itu akan masuk ke si korban. Phone or utilities fraud ya. Kecurangan terhadap penggunaan telepon dan lengkap yang lainnya. They may open a new phone or wireless account in the user's name or run up charge on his/her existing account ya. Hampir sama seperti yang tadi, cuman ini kegunaan untuk yang tagihan telepon. They may use user's name to get utility services such as electricity, heating, or cable TV. Bisa juga untuk tagihan listrik, tagihan pemanas, atau internet, dan kabel TV. They may get a job using legitimate user social security number. Mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan dari social number kita, data kita. They may give legitimate user information to police during an arrest, and if they do not turn up for their court date, a warrant for arrest is issued on legitimate username. Ya pokoknya asuransi lah ya. Intinya segala yang dilakukan sama si penyerang itu menggunakan data si korban ya. Jadi tagihan, risiko, kerugian itu akan masuk ke si korban. Itu dampak dari pencurian identitas ini. Bank finance ya, they may create ini intinya ke bank ya, finansial. Terus kemudian ke pemerintahan. They may get a driving license or official ID card issued on legitimate username. Mereka bisa mendapatkan SIM atau identitas lainnya berdasarkan identitas korban. They may use victim's name and social security number to get government benefit. Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari pemerintahan dari situ. They may file a fraudulent tax return using legitimate user information untuk terkait pajak ya. Mereka bisa membatalkannya ke korban. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang asli, ini yang palsu. Same name, nama yang sama, Trent Charles Arsenal. Jadi ini memang yang asli dicuri ya, terus diedit sama dia buat baru, dan dia taruh fotonya dia. Namun dengan data yang si korban. Cuman di nama yang sama tapi fotonya itu berbeda. Kemudian flow yang kedua ada social engineering.
Social engineering is the art of convincing people to reveal. Jadi bagaimana seni mereka untuk meyakinkan korban untuk memberikan data-data informasi rahasianya. It is the trick used to gain sensitive information by exploiting the basic human nature. Jadi mereka triknya itu ngomongin ini ya, kebiasaan mengeksploitasi ya, kebiasaan alami manusiawinya kita itu seperti apa. Pendekatan secara emosional ya. Kemudian social engineering attempt to gather apa yang mereka targetkan. Yang pertama ada sensitive information, seperti kartu kredit, social security number, dan seterusnya. Kemudian passwordnya kita, dan informasi personal lainnya. Nah, kemudian jenisnya ada kedua macam. Yang pertama ada human based, dan yang kedua ada computer based. Jadi kalau human based, itu menggunakan skill orang, skill humannya, jadi memang benar-benar jago nipu gitu. Kemudian computer based menggunakan penipuan berdasarkan berbasis komputer ya. Contoh, ini ya contohnya dari Consesco. Hi, we are from Consesco Software. We are hiring new people for our software. Jadi modusnya adalah merekrut pegawai baru. We got your contact number from popular job portal. Jadi modusnya mereka mendapatkan kontak dari portal-portal pekerjaan. Please provide. Nah, ini mereka sudah meminta untuk memberikan data-data informasi seperti ini ya, social security number dan bla 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 alamat. Contoh lainnya, phone banker dari bank. Hi, dari Citibank, due to increasing, ya ini alasannya, due to increasing threat perception, we are updating our system. Yang modusnya adalah mengupdate sistem keamanannya with new security. Can you provide me your personal? Nah, ini sudah minta datanya to verify that you are real Stella. Jadi dia memang benar-benar sudah mendapatkan data yang ingin diteleponnya itu siapa namanya. Modusnya seperti itu, baru dia minta verifikasi data. Kemudian authority support-nya. Hi, I'm with the external auditor. Nah, we have been told by corporate to do a surprise inspection of your disaster recovery procedure. Your department has 10 minutes to show me how you will recover from a website crash. Di CS ya. Jadi memang si korban itu mengalami kendala, nah mereka akan masuk dari sebagai CS-nya dia. Technical support. A man calls a company's help desk and says he has forgotten his password. He adds that if he misses the deadline on a big advertising project, his boss might fire him. Jadi ancamannya, modusnya adalah pemecatan. The help desk worker feels sorry for him and quickly reset the password, unwittingly giving the attacker clear entrance into the corporate network. Jadi modusnya ini untuk pemecatan ya, karena si pengguna itu takut ya. Kalau korbannya menjadi takut, takut dipecat, dia jadi kasih itu data-datanya dia. Nah, konsep dari yang human based-nya tadi kan berdasarkan ataupun menggunakan bantuan komputer. Nah, ini menggunakan skill dari si orangnya itu sendiri. Yang pertama ada eavesdropping, mengintip, menyadap ya. Eavesdropping is unauthorized listening of conversation or reading a message. Jadi memang secara tak resmi mereka mendengar ya, menguping, kemudian membaca pesannya. Memang benar-benar membaca. Jadi dia diam-diam membaca. It is interception of any form of communication such as audio, video, or written. Pembajakan melalui audio, suara, video, atau tulisannya kita, teks. Kemudian yang kedua ada shoulder surfing. Shoulder surfing is the procedure where the attacker look over the user's shoulder to gain. Nah, jadi mereka benar-benar melihat, mengintip ya, apa yang kita ketikkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di situ. Dari belakangnya kita.
To gain critical information such as password blah blah blah, attacker may also watch the user from a distance using binocular in order to get. Nah, mereka juga bisa melihat dari jarak jauh menggunakan alat khusus ya, misalnya apa teropong gitu ya. Jadi dari jarak jauh mereka bisa melihat apa yang kita ketikkan. Kemudian dumpster diving. Dumpster diving includes searching for sensitive information at the target company's trash bin. Jadi mereka mengorek-ngorek informasi, mengumpulkan informasi dari tong sampahnya kita. Apa yang kita buang, apa yang kita lempar ke tong sampah itu mereka kumpulkan dari situ. Nah, jadi computer based social engineering yang pertama, yang computer based itu bisa menggunakan pop-up windows yang secara tiba-tiba muncul ya ketika kita surfing di internet, kita browsing, kemudian mereka minta untuk memberikan atau login data informasinya kita. Kemudian hoax letter ya are email that issues warning to the user on new viruses, trojan, or worm that may harm the user system. Jadi mereka menakut-nakuti kita bahwa ada virus baru dan ancaman-ancaman lainnya di situ. Kemudian ada chain letter, are email that offer free gift ya, such as money and software on the condition that the user has to forward the mail to the set number of person. Jadi kita diiming-imingi ada hadiah gratisan di situ kalau kita melakukan sesuatu. Instant chat messenger ya, gathering personal information by chatting with a selected online user to information such as birth, date, and maiden. Jadi penipuan dari instant chat. Spam email, irrelevant, unwanted, and unsolicited email to collect the financial information. Spam. Kemudian yang pertama ada phishing ya. Seperti kita ketahui, penipuan dari phishing itu sudah banyak jamak dilakukan ya. Mereka bisa meniru tampilan antarmuka dari fake bank, akun bank ya, itu secara umumnya. Kemudian juga bisa melakukan phishing website sosial media, misalnya Facebook. Oke, ini adalah akhir dari part pertama. Kita ketemu ke part berikutnya.